Hidup di usia 20-an merupakan fase hidup yang dimana pasti punya tantangan tersendiri. Mari kita mulai. Kita menginjak usia di mana kita beralih dari remaja menuju dewasa. Ekspektasi terhadap kamu pasti tinggi dan tanggung jawab yang dibebankan ke dalam hidupmu pasti kamu terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Istilah untuk fase ini disebut dengan quarter life crisis, yang merupakan suatu kondisi krisis diri di usia kisaran 25 tahun. Orang yang ada dalam fase ini itu akan mengalami kondisi krisis emosional yang melibatkan berasa seperti depresi, frustasi, dan terjebak pada kecemasan yang tidak ada ujungnya. Tidak bahagia, bingung, ketakutan, dan merasa sulit untuk keluar dari emosi-emosi tersebut. Orang-orang yang berada dalam krisis ini itu akan kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan makna hidup. Bahkan dalam kondisi ekstrim, mereka akan mengucilkan diri sendiri dan menarik dari pergaulan. Fase dari peralihan ini memang cukup sulit bagi sebagian orang, karena munculnya berbagai problem kehidupan seperti percintaan, karir, keluarga maupun finansial. Hal yang paling mendasar yang menimbulkan quarter life crisis adalah munculnya tuntutan untuk sikap lebih dewasa dalam menentukan arah tujuan hidup dengan tanggung jawab yang besar. Banyak pertanyaan yang ada di kepala mereka, salah satunya, kenapa dia lebih sukses daripada aku? Dan aku hidup buat apa? Itu adalah beberapa pertanyaan yang kerap kamu lontarkan ketika kamu terjebak dalam ketakutan terhadap diri sendiri. Menurut peneliti dan pengajar psikologi, ada 4 fase dalam quarter life crisis. Yang pertama, perasaan terjebak dalam sebuah pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya. Yang kedua, harapan bahwa akan muncul sebuah perubahan dalam hidup. Dan yang ketiga, mulailah dengan membangun hidup yang baru. Fase keempat yaitu mengukuhkan komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan. Ketahuilah kawan, banyak orang terjebak dalam fase pertama. Lamanya kita terjebak di fase pertama ini tergantung dari cara kita menyikapi situasi tersebut. Ingat, kita jangan berlama-lama berada di dalam krisis emosional. Anda dalam berada krisis emosi yang menghambat kita untuk naik ke fase berikutnya, atau yang disebut yaitu proses mengejar mimpi-mimpi kita. Di fase-fase berikutnya ada beberapa cara supaya kita bisa menghadapi fase pertama quarter life crisis dan fokus pada tujuan kita. Yang pertama, bersabar dalam proses diri kamu. Manusia sudah memiliki jatah dan rezeki masing-masing, semua tergantung usaha dan konsisten dalam mencapainya. Yang kedua, lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Dalam fase transisi itu akan memang sangat menguras emosi. Kamu disarankan untuk melakukan hal yang membuat kamu nyaman. Pasang musik atau olahraga untuk meningkatkan mood, baca-baca buku supaya bisa menambah motivasi. Ingat, jangan memaksa diri untuk melakukan hal yang sekira tidak membuat kamu nyaman. Dan hal yang paling kamu butuhkan saat ini adalah ketenangan dan keyakinan bahwa kamu akan baik-baik saja. Yang ketiga, jauhkan diri dari orang-orang yang memberi dampak negatif dalam hidupmu. Selain rasa nyaman, kamu butuh dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan kamu hawa positif. Pintar-pintar memilih pergaulan, jangan sampai terjerumus ke pergaulan toksik yang akan memperkeruh suasana hati kamu. Pertemanan ini seharusnya positif dan saling membangun, bukan merugikan dan merusak ketenangan pikiran kamu. Yang keempat, cari hobi yang mengurangi stres dan lebih bahagia. Punya aktivitas dan kegemaran atau hobi bukan hanya berguna untuk menghilangkan penat, tapi ternyata bisa membuat hidup kita lebih sehat. Penelitian terbaru melakukan hobi bisa membuat hidup kita jauh lebih sehat sehingga menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Yang kelima, jangan bandingkan Anda dengan orang lain. Kamu boleh melihat kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk memicu semangat kamu, tapi tidak untuk menjadikan kamu terpuruk karena kamu merasa kurang sukses. Karena jalan dan cerita hidup masing-masing berbeda kawan. Fokuslah pada tujuan serta proses kita dan nikmati proses tersebut. Ingat, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita melihat orang tua kita tersenyum. Untuk teman-teman yang kesulitan, dengan begitu pikirannya mengatakan bahwa kamu orang tidak berguna itu akan terbantahkan. Dan itu akan membuat kita punya semangat serta jiwa yang sosial. Kita akan terpacu untuk maju dan tidak terpuruk dalam quarter life crisis. Terima kasih.